Berikut gambaran ilustrasi penelusuran wilayah sekaligus untuk pengisian dokumen kegiatan pemetaan SE 2026. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi untuk video pada kali ini akan saya berikan ilustrasi atau gambaran bagaimana petugas pendataan lapangan ya, dalam hal ini adalah pemeta, saat turun ke lapangan melakukan penelusuran wilayah pada saat pelaksanaan kegiatan pemetaan SE nantinya, sekaligus mengisikan dokumen. Baik, sebagai ilustrasi, misalkan ini adalah peta di suatu wilayah, katakanlah ini peta WS-nya, ini seperti yang teman-teman lihat pada layar. Ini merupakan peta wilayah untuk RT1 RW1 dengan kode SLS 0001. Ini sebagai ilustrasi, bagian atas adalah bagian utara dan bagian bawah adalah bagian selatannya ya. Baik, langsung saja sebagai informasi ini saya ilustrasikan, misalkan pemeta pada saat mengunjungi ketua SLS didapatkan informasi bahwa untuk batas-batas wilayah RT1 RW1 ini sudah sesuai dengan peta yang ada. Kemudian masih berdasarkan informasi yang diterima dari ketua SLS bahwa untuk ketua SLS saat ini yaitu bernama Pak Hamdan, dan untuk data yang diterima sebelumnya dari PML bahwa untuk nama yang tertera awal mulanya atau di dokumennya nama ketua SLS-nya adalah Pak Hamid. Jadi dalam hal ini SLS tersebut yaitu RT1 RW1 mengalami perubahan wilayah ya, perubahan SLS, dan perubahan yang dimaksud yaitu masuk kategori 6, kode 6, yaitu perubahan muatan SLS karena berubah nama ketua SLS-nya. Baik, setelah mendapatkan informasi tersebut dari ketua SLS, maka teman-teman bisa langsung tuliskan di dokumen daftar PSLS, maka dituliskan saja karena mengalami perubahan nama ketua SLS-nya ya. Dan sebagai ilustrasi, berdasarkan informasi dari ketua SLS tersebut langsung saya tuliskan di dokumen PSLS-nya. Ini kode provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kemudian kode SLS-nya, nama SLS lengkapnya RT1 RW1. Kemudian sesudah mengalami perubahan, ini untuk kodenya provinsi, kecamatan, kabupaten semuanya masih sama. Yang berubah hanya di kolom 23 yaitu nama ketua SLS-nya ya. Nama SLS-nya masih sama. Ketua SLS-nya yaitu Hamdan, saya tuliskan di sini. Kemudian di kolom 24 untuk status perubahan wilayahnya adalah kode 6 karena mengalami perubahan muatan SLS. Jadi berdasarkan informasi tersebut hanya ada terisi satu saja untuk di dokumen PSLS untuk di SLS tersebut. Sebagai informasi, untuk dokumen PSLS ini dibawa oleh PPL atau tugas pemeta nantinya ya, yaitu untuk memuat semua wilayah yang menjadi wilayah tugasnya. Jadi tidak hanya satu SLS saja. Barangkali nanti menemukan SLS lain yang mengalami perubahan, maka dituliskan di baris berikutnya. Selanjutnya, karena menurut informasi dari ketua SLS ini wilayahnya sudah benar, kemudian untuk rumah-rumahnya masih sudah benar, maka tugas selanjutnya PPL yaitu membagi segmen ya. Ini sebagai contoh untuk peta ini ada dibagi, ada jalan-jalan kecil, maka saya contohkan ini, saya bagi segmennya menjadi 2. Dan ini adalah ilustrasi untuk pembagian segmennya, di mana dibagi menjadi 2 segmen. Ini bagian selatan adalah segmen 1 dan bagian utaranya adalah segmen 2. Misalkan pada saat melakukan penelusuran wilayah, saya mulai dari arah paling barat daya di segmen 1, yaitu saya berjalan di bagian sini, dan di sini saya temukan merupakan bangunan tempat tinggal. Nih saya tulis kodenya BTT ya, sebagai misalkan bangunan tempat tinggal. Maka jika sudah menemukan bangunan tempat tinggal, teman-teman silahkan dimasukkan ke dokumen LKM-nya.
Ini untuk dokumen LKM-nya, ini untuk blok 1 yaitu keterangan tempat sudah preprinted ya. Kecuali untuk yang kolom poin 7, apakah terdapat penggunaan LK peta di wilayah ini? Ini saya contohkan tidak ada penggunaan LK peta karena tidak ada wilayah konsentrasi ekonominya ya. Kemudian untuk di blok 2-nya keterangan petugasnya silakan diisi saja. Ini saya contohkan ya, misalkan Usma Ulia, nomor kodenya, kemudian tanggal pendataan dan nomor handphonenya. Selanjutnya diisi dari mulai kolom 1 adalah nomor urutnya, nomor segmennya adalah 01, muatan dominannya adalah kode 1 karena merupakan pemukiman biasa. Seperti teman-teman lihat, kode 1 adalah pemukiman biasa. Kemudian di kolom 4A sampai dengan 4D, saya kosongkan ya, saya blankkan karena bukan merupakan wilayah konsentrasi ekonomi. Kemudian ini untuk nomor kolom 5-nya saya biarkan terlebih dahulu. Ini misalkan saya dapatkan informasi dari ketua SLS-nya untuk jumlah kakak atau muatan kakak di SLS tersebut berjumlah 64 untuk satu RT-nya ya. Tapi kita bagi menjadi 2 segmen, jadi dibiarkan saja terlebih dahulu untuk di kolom 5-nya. Kemudian tadi pada saat penelusuran wilayah, saya temukan rumah yang paling berdaya ini adalah bangunan tempat tinggal, maka saya langsung isikan di kolom 6 bangunan tempat tinggal ditali atau diturus 1 seperti ini. Kemudian geser di bangunan sebelahnya. Bangunan sebelahnya kebetulan juga bangunan tempat tinggal, maka saya turus lagi di sebelahnya yaitu di kolom bangunan tempat tinggal atau kolom 6. Kemudian ternyata di depan bangunan tempat tinggal untuk rumah yang kedua saya temui ada warungnya di situ. Warungnya pada saat penelusuran wilayah masih dalam kondisi tutup. Maka karena ada warung yang terpisah dengan rumah dan ada di depan rumah, maka saya masukkan ke kolom BKU dan kolom BKU ada di kolom 8, maka saya turus 1 karena saya menemukan bangunan khusus usaha. Karena ada bangunan khusus usaha, maka teman-teman jika mengisikan turus di kolom 8 harus juga diisikan di kolom 10. Ini tidak ada plangnya untuk warung tersebut, maka saya isikan 1 muatan usaha di kolom 10. Kemudian saya contohkan saya belok dari jalan ini, saya belok ke arah utara terlebih dahulu, menemukan bangunan tempat tinggal kosong. Ini saya tuliskan contohkan adalah BTTK ya, maka saya isikan di kolom bangunan tempat tinggal kosong yaitu di kolom 7, saya beri turus 1. Selanjutnya saya jalan lagi ke arah utaranya lagi, ada bangunan tempat tinggal 1, maka diturus juga lagi 1, dan sebelah utaranya ada 1 lagi, maka saya turuskan 1. Setelahnya saya berjalan ke arah sini, saya menemukan ada pos ronda dengan bangunan bersemen ya, bangunan permanen. Maka pos ronda saya masukkan di kolom 9 yaitu bangunan bukan tempat tinggal atau PTT non usaha. Saya turus 1 dan saya jalan ke selatan lagi. Ini ternyata di sini ada kandang kambing dan kandang kambing itu bersebelahan dengan rumah pemiliknya. Dan rumah pemiliknya ini dihuni merupakan bangunan tempat tinggal. Maka saya turus lagi, ini sudah 4 maka ditali. Kemudian di sebelahnya ada bangunan tempat tinggal lagi, saya kasih turus lagi. Dan di sebelahnya ada pangkalan gas LPG 3 kilo, maka saya tuliskan di BKU sini, mohon maaf di BKU kolom 9. Nah, karena kita mengisi di BKU kolom 9, muatan usaha juga harus diturus 1. Selanjutnya ada bangunan tempat tinggal dan sebelahnya warung. Jadi disekat memang temboknya ya, di berbatasan dengan warung, warungnya sendiri, bangunan tempat tinggalnya sendiri. Maka bangunan tempat tinggal saya kasih turus dan warungnya juga saya kasih turus di BKU dan muatan usahanya juga dikasih turus. Selanjutnya saya jalan lagi ke bangunan sebelahnya, saya temukan 3 lagi bangunan tempat tinggal, maka saya turus juga 3 kali, 1, 2, 3. Selanjutnya saya belok, di sini ditemukan bangunan tempat tinggal kosong karena belum dihuni ya, masih baru tapi memang sudah ada bangunannya, maka diisikan di kolom 7 bangunan tempat tinggal kosong. Dan sebelahnya ada bangunan tempat tinggal, ini yang ini, maka dikasih lagi turus di sebelahnya. Dan di seberangnya ternyata ada bangunan tempat tinggal, maka diturus lagi di bangunan tempat tinggal. Tapi bangunan tempat tinggal tersebut merupakan warung dan warungnya ada di emperan, masih satu bangunan yang sama karena warungnya kelihatan tapi masih dalam rumah yang sama, maka muatan usahanya saya turus lagi di sini 1. Selanjutnya berjalan lagi ke arah utara, bangunan tempat tinggal, menemukan lagi ada 2 bangunan tempat tinggal, saya turus lagi 2, dan kemudian ke arah utara lagi ada 1 lagi,
satu lagi, kemudian ada satu lagi, dan sebelahnya ada bangunan khusus usaha karena merupakan bengkel las yang pembuatan dari baja ringan, tapi memang ada plangnya, maka saya tuliskan di BKU sini, dan muatannya jangan lupa juga dikasih lagi muatan usahanya. Kemudian di seberangnya saya menyeberang ini belok lagi, ada bangunan tempat tinggal juga 1, 2. Maka saya turus di sini, dan satu lagi ada bangunan tempat tinggal juga di belakangnya. Saya turus lagi 1. Dan ternyata di bangunan tempat tinggal yang saya datangi di segmen 1 ini terakhir ini ada plangnya. Di situ adalah merupakan kursus bahasa Jepang karena merupakan LPK seperti itu ya, ada plangnya. Tapi plangnya tersebut masih di teras tersebut, di rumah, jadi bergandengan dengan tempat tinggalnya. Maka saya tuliskan di muatan usaha di sini karena ada muatan usahanya tapi di bangunan tempat tinggal, tidak secara khusus bangunannya ya. Dan dari contoh di segmen 1, hasil penelusuran di segmen 1 tersebut, maka saya dapatkan hasil bangunan tempat tinggalnya adalah berjumlah 15 ditambahi 4, ada 19 bangunan tempat tinggal. Bangunan tempat tinggal kosongnya ada 2, bangunan khusus usahanya ada 4, kemudian bangunan bukan tempat tinggalnya ada 1, tadi pos ronda ya. Kemudian jumlah perkiraan jumlah muatan usahanya ada 6. Nah, maka kemudian karena sudah mengisi kolom 6 sampai dengan kolom 10, tinggal mengisi jumlah kakaknya di kolom 5. Dan cara mengisi jumlah kakak di kolom 5, saya harus selesaikan dulu melakukan penelusuran di segmen 2. Misalkan nih di segmen 2 saya mulai dari bangunan Baradaya di segmen 2 yaitu di sini ya. Kemudian saya tuliskan di dokumen LKM di segmen 2 muatannya sama yaitu pemukiman biasa. Kemudian dimulai dari yang Baradaya, misalkan tadi ini adalah bangunan tempat tinggal, saya temukan 1, 2, 3, maka diturus di sini 1, 2, 3. Kemudian di seberangnya juga ada 2 bangunan tempat tinggal karena ini berdekatan, maka saya sampai di sini ya, tandai sampai di sini. Ada 2 lagi bangunan tempat tinggal, 1, 2. Kemudian di sini ada bangunan tempat tinggal lagi yaitu 1, 2, 3. 1, 2, mohon maaf ini ada jalan ke sini, misalkan ini 1, 2, 3, berarti ada 1, 2, 3, dan kemudian saya contohkan ini adalah punya plang, merupakan reseller apa tapi ada plangnya di rumah, jadi karena ada plangnya maka saya tuliskan di sini muatan usahanya, karena ada 1 muatan usaha ya. Kemudian di sebelahnya ada bangunan tempat tinggal, maka saya di sini juga isikan bangunan tempat tinggal. Saya balik lagi ke sini ya, menemukan lagi bangunan tempat tinggalnya yaitu 1, 2, 3, maka saya turus 1, 1, 2, 3. Kemudian di sebelah sini juga ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya ke jalan sini ternyata masih ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bangunan tempat tinggal. Ini adalah kandang kambing dan pemiliknya adalah merupakan si pemilik ini dan tidak ada plangnya, maka tidak dihitung masuknya ke bangunan tempat tinggal ya. Saya tambahkan 1, 2, 3, 4 bangunan tempat tinggal. 1. Selanjutnya saya berjalan ke arah sini menemukan lagi 2 bangunan tempat tinggal, dan di sini ada kandang sapi tapi tidak ada plangnya karena masih satu wilayah atau satu hamparan dengan si pemiliknya ya, dengan bangunan tempat tinggal ini, maka tidak ditulis. Maka 1, 2 ditambahkan lagi 1, 2. Selanjutnya saya jalan ke arah sini menemukan lagi ada 1 bangunan tempat tinggal. Yang ini ada juga bangunan tempat tinggal tapi ada warung di depannya dan warungnya terpisah. Maka ada 2 bangunan tempat tinggal, 1, 2, dan BKU-nya 1 karena warungnya terpisah. Karena ada warung maka muatan usahanya ada BKU ya, maka muatan usahanya juga dikasih turus. Selanjutnya di sebelah sini ada bangunan tempat tinggal juga tapi ada plang pedagang apa seperti itu, maka di sini bangunan tempat tinggal tapi tidak terpisah, maka di muatan usaha ditulis 1 juga. Selanjutnya saya berjalan ke sini ada lagi 1 bangunan tempat tinggal, 2, 3, ada 3 bangunan tempat tinggal, 1, 2, 3.
Dan kemudian masuk ke dalam sini ternyata ada bangunan tempat tinggal, tapi di situ plangnya ada 2 plang, berjualan bakso, soto, dan lain sebagainya. Dan kemudian satunya lagi ada plang Depindo ya, makanya ada 2 plang, maka muatan usahanya ada 2 di sini, 1, 2. Selanjutnya di belakangnya masih ada bangunan tempat tinggal, maka di sini bangunan tempat tinggal di kolom 6. Selanjutnya saya jalan ke arah depan, balik lagi ke depan, ternyata di sini ada musola. Musola berarti masuk bangunan bukan tempat tinggal non usaha di kolom 9. Maka saya turus 1 di kolom 9, dan sebelahnya ada bangunan tempat tinggal ada 1, dan di sini yang 1 bangunan tempat tinggal ini ternyata terasnya digunakan untuk bengkel motor dan juga mobil, bengkel motor lah ya, lebih banyak motornya bengkel, berarti bangunan tempat tinggalnya di sini 1, muatan usaha juga 1, karena tidak ada plangnya ya, tidak terpisah, mohon maaf, karena tidak terpisah, maka bangunan tempat tinggal tapi muatan usaha juga terisi. Kemudian ada lagi 2 bangunan tempat tinggal, 1, 2. Kemudian ini sudah, tadi ini maksud segmen 1 ini tadi saya sampai sini, maka di sini juga ada bangunan tempat tinggal, dan bangunan tempat tinggal ini di bagian terasnya digunakan sebagai warung juga, warung jajanan anak-anak, ada es dan ciki-ciki seperti itu, maka bangunan tempat tinggal diturus 1, di muatan usaha juga diturus 1. Sehingga seperti yang teman-teman lihat pada layar, jumlah muatan, jumlah bangunan tempat tinggal yang ditemukan di segmen 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 tambah 3 ada 33. Bangunan tempat tinggal kosongnya itu tidak ada, diisikan 0. Kemudian bangunan khusus usaha di segmen 2 ada 1. Bangunan bukan tempat tinggal non usaha juga 1. Kemudian untuk perkiraan jumlah muatan usaha di segmen 2 ada 7. Setelah diperoleh data bahwa untuk jumlah bangunan tempat tinggal di segmen 1 19, kemudian di segmen 2 adalah 33, maka untuk mencari perkiraan jumlah muatan keluarga di kolom 5 adalah menggunakan rumus ya. Untuk segmen satunya berarti jumlah bangunan tempat tinggal di segmen 1 19 per jumlah atau total antara bangunan tempat tinggal di segmen 1 dan 2 atau di KSLS tersebut, yaitu berjumlah 19 ditambah 33 yaitu 52, kemudian dikalikan 64. 64 adalah perkiraan yang diberikan informasinya dari ketua SLS, kemudian dapat kita hitung. Untuk menghitungnya yaitu pakai kalkulator aja biar mudah ya, 19 per 52 kali 64, maka diperoleh yaitu 23,38. Maka dibulatkan, ada bangunan perkiraan KK di segmen 1 adalah 23 KK. Kemudian di segmen 2-nya 64 dikurangi dengan 23, maka ada 41 KK di segmen 2. Dan kita isikan dari data ini di kolom 5, di sini ada 23 KK, kemudian di segmen 2 ada 41 KK. Dan sebagai informasi, untuk dokumen LKM ini harus teman-teman isikan halaman keberapa dari berapa halaman kalau sudah selesai dari semua yang menjadi wilayah kerja teman-teman ya. Beda dengan dokumen PSLS. Kalau dokumen PSLS, satu dokumen ini memuat untuk seluruh yang menjadi wilayah kerja teman-teman. Kalau dokumen ini sudah pre-printed, artinya per SLS itu ada satu dokumen LKM-nya. Kemudian dituliskan di kolom di petanya sini, jadi segmen 1 ada 23 KK, di segmen 2 ada 41 muatan atau perkiraan. Oh mohon maaf, bukan. Kemudian diisikan di kolom 11 dokumen LKM, mohon maaf, di sini pengisiannya yaitu maksimal kolom 5 atau kolom 6. Yang ini 23, ini 19, berarti yang diambil adalah kolom 5-nya 23, ditambah dengan kolom 7, 2, berarti 25, ditambah lagi kolom 9, 1, 26, dan ditambah kolom 10, 6, berarti ada 32 total muatan. Kemudian yang ada di segmen 2, ini 33, ini 41, berarti yang lebih maksimal adalah 41-nya, 41 ditambah 0, ditambah 1, berarti 42, ditambah 1, 43,
tambah 7, 43 tambah 7 adalah 50. Maka untuk muatan, total muatan di kolom 11 diperoleh angka 32 dan 50. Maka di sini diisikan di segmen satunya adalah 32 dan di segmen 2-nya adalah 50 muatan. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga memberikan gambaran dan juga ilustrasi bagaimana teman-teman memberikan atau mengisikan dokumen LKM dan juga PSLS pada saat teman-teman turun ke lapangan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.